semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Laura. Saya berusia 18 tahun dan sekarang saya berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara dengan program studi manajemen angkatan 2025. Nah, di video kali ini saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya sebagai ketua kelompok. Pengalaman yang saya pilih ini adalah waktu saya menjadi ketua kelompok dalam tugas kuliah, terutama saat sekarang ini. Jadi, kelompok saya itu terdiri dari 5 anggota dalam satu kelompok, termasuk saya sendiri. Kami dapat tugas proyek dari dosen yang harus dikerjain bersama, dan nanti itu bakal dipresentasiin di depan kelas. Nah, saya jadi ketua kelompok itu karena ditunjuk oleh teman-teman saya sebagai ketua kelompok. Yang sebelumnya saya itu belum pernah berpengalaman menjadi ketua kelompok. Jujur awalnya tuh kaget karena teman-teman saya tuh percaya kepada saya untuk menjadi ketua kelompok. Dan akhirnya saya mencoba menerima tanggung jawab tersebut. Nah, hal pertama yang saya lakukan waktu itu adalah mengajak teman-teman saya untuk diskusi terlebih dahulu. Kami mencoba untuk pahami dulu apa tugasnya, sebenarnya apa yang diminta sama dosen, lalu baru kami pikirin bagaimana cara mengerjakannya. Nah, karena waktu itu kelompok saya terdiri dari 5 orang, jadi saya sendiri membagikan masing-masing itu beberapa bagian. Ada yang cari materi, ada yang cari data, terus ada yang juga nyusun laporan sama fokus buat desain presentasinya. Nah, selanjutnya saya coba bagi-bagi tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi misalnya ada teman saya yang lebih suka desain, saya kasih tugasnya buat fokusin ke PPT. Ada juga yang cari research, itu aku fokusin ke laporan. Nah, selama ngerjain tugas itu sebenarnya sempat ada sedikit kendala, karena waktu itu ada salah satu anggota kelompok saya yang agak kesulitan menyelesaikan bagiannya karena jadwalnya tuh lagi cukup padat. Tapi saya sebagai ketua kelompok tidak langsung menyalahkan beliau, tetapi lebih ke ngobrol dulu sama dia. Saya tanyain kira-kira bagian mana yang masih sulit atau butuh bantuan. Dan karena kendala tersebut, akhirnya kami satu kelompok itu sepakat untuk membagi ulang tugas-tugas kami masing-masing. Jadi beberapa anggota kelompok membantu mengambil sebagian kecil pekerjaan supaya kelompok itu tetap bisa ngumpulin tugasnya dengan tepat waktu. Nah, dari masalah itu saya merasa salah satu hal yang penting dalam memimpin itu adalah komunikasi. Kalau komunikasi kita baik, itu biasanya masalah bisa dibicarakan dan dicari solusinya bersama-sama. Selain komunikasi, saya juga coba ingetin teman-teman soal progres tugas biar nggak ada yang lupa. Biasanya lewat grup chat misalnya tuh gimana progresnya, sampai mana, atau ada yang butuh bantuan nggak, kayak gitu. Hal-hal kecil yang kayak gitu ternyata sebenarnya cukup membantu buat ingetin teman-teman, jadi tahu perkembangan dan progres dari tugas kelompok itu. Dan akhirnya tugas kelompok kami selesai dengan baik dan kami bisa mempresentasikannya di depan kelas dengan baik. Nah, dari pengalaman itu saya belajar banyak. Memimpin itu bukan berarti harus mengerjakannya semuanya sendiri, tapi lebih ke bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tim dan saling membantu satu sama lain. Walaupun pengalaman ini cuma dalam kelompok kecil di kelas, tapi menurut saya sendiri pengalaman itu cukup berharga karena saya belajar tentang kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab dalam tim. Ya, itu saja sih pengalaman dari saya sebagai pemimpin dalam sebuah kelompok. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Maaf kalau ada salah kata atau kalimat. Sekian dari saya, terima kasih.